Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alivio dengan NIM akhir 054 dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah UO2 yang berjudul Pemodelan Energi Spesifik Pompa Air Centrifugal dengan Skylab. Dan selanjutnya yang pertama ada latar belakang dan di sini ada empat poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada peran vital pompa sentrifugal yang mana merupakan komponen fundamental di berbagai sektor, termasuk industri, pertanian, dan infrastruktur perkotaan. Lalu yang kedua ada tantangan konsumsi energi, di mana ini termasuk sistem pemompaan yang menyumbang porsi signifikan dari konsumsi energi global. Lalu yang ketiga ada biaya siklus hidup atau life cycle cost. Biaya energi selama masa pakai pompa seringkali jauh melebihi biaya investasi awalnya. Lalu yang terakhir ada urgensi efisiensi, yang mana hal ini merupakan analisis kinerja yang akurat, sangat penting untuk penghematan biaya, energi, dan keberlanjutan lingkungan. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian, yang mana di sini ada eh, untuk mengembangkan model matematis, yaitu membuat model komprehensif untuk tiga kurva kinerja kinerja pompa. Yang pertama ada head versus debit, yang kedua ada efisiensi versus debit, lalu yang ketiga ada daya versus debit. Lalu untuk poin yang kedua itu ada implementasi dan simulasi, yang mana di sini menggunakan perangkat lunak open source seperti Skylab untuk simulasi numerik dan visualisasi. Lalu yang ketiga itu ada analisis kerja. Di sini analisis kerja itu berfungsi, berfungsi untuk menganalisis eh, hubungan antar kurva dan signifikasi operasional dari Base Efficiency Point atau BEP. Lalu yang terakhir ada validasi pendekatan. Di sini tujuannya untuk menunjukkan keunggulan model komprehensif dibandingkan pendekatan yang terlalu disederhanakan. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja dan energi spesifik. Nah, yang pertama itu ada konversi energi. Pompa sentrifugal mengubah energi mekanik rotasional dari motor menjadi energi hidrodinamik pada fluida. Lalu yang kedua ada eh, peran impeller. Impeller yang berputar memberikan gaya sentrifugal, meningkatkan kecepatan dan tekanan fluida. Lalu yang terakhir ada energi spesifik, yang mana eh, sama dengan total dinamik. Secara teknis ini adalah energi yang ditambahkan pompa ke setiap satuan berat fluida. Nah, hal tersebut juga setara dengan total dinamik head yang tadi saya sebutkan, yang mana diukur dalam satuan meter. Lalu selanjutnya ada metodologi, dan di sini bisa dilihat bahwa pemodelan pada pemodelan matematis ada tiga poin yaitu head, efisiensi, dan daya. Yang mana pada head ini terdapat polinomial order 2, lalu efisiensi polinomial order 3, dan daya itu diturunkan dari H dan efisiensi, yang mana persamaannya bisa dilihat di slide berikut. Lalu yang kedua ada implementasi design, yang ada di sini input parameter pompa dari data eh, pabrikan atau raw data, atau kita memakai raw data, lalu menghitung koefisien model secara numerik. Yang ketiga menghasilkan data dan memvisualisasikan kurva kinerjanya. Nah, selanjutnya ada hasil dari eh, hasil dari perhitungan di Skylab atau eh, kode yang sudah ditampilkan atau di run di software tersebut, yang mana hasil ini menghasilkan suatu grafik antara perbandingan antara laju alir dan head. Bisa dilihat di situ kurva biru menunjukkan eh, suatu grafik yang menurun secara parabolik dari shade of dan shade of head. Lalu yang hijau itu kurva yang mencapai puncak pada BP menunjukkan titik operasi paling efisien. Dan yang warna merah atau kurva daya
Itu menunjukkan daya yang dibutuhkan motor meningkat seiring laju aliran. Dan adapun titik kunci atau BP yang diidentifikasikan sebagai titik di mana efisiensi mencapai puncaknya. Ya, selanjutnya ada signifikansi base efficiency point atau BEP. Maksud dari operasi tinggi dari BEP itu adalah aliran yang terlalu rendah. Resikonya adalah resirkulasi fluida, getaran tinggi, panas berlebih, dan beban radial yang tidak seimbang. Lalu akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan yang prematur pada sel dan bearing. Lalu untuk yang eh, kedua, operasi di kanan BP adalah aliran yang terlalu tinggi. Risikonya adalah kavitasi atau erosi pada impeller dan motor kelebihan beban atau overload. Lalu akibatnya adalah kerusakan komponen internal dan potensi kegagalan motor. Nah, di sini untuk pesan kuncinya adalah mendesain sistem agar titik kerja berada sedekat mungkin dengan BP, yang mana hal tersebut sangat krusial. Oke, yang terakhir ada kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu yang pertama, model akurat, pemodelan berbasis polinomial berhasil memprediksi kinerja pompa sentrifugal secara komprehensif. Lalu untuk alat efektif, di sini kita memakai Skylab yang mana terbukti sebagai platform open source yang cukup baik untuk mensimulasikan rekayasa sistem pemompaan. Lalu yang ketiga ada analisis holistik, yang mana di sini analisisnya mencakup head, efisiensi, dan daya, yang mana hal tersebut sangat penting untuk evaluasi biaya siklus hidup dan keandalan jauh melampaui model sederhana. Lalu yang terakhir adalah BP, yang mana di sini pemilihan dan operasi pompa yang optimal harus selalu berpusat pada base efficiency point. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.